Tuan, apa perintahmu? Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Waktunya pergi ke Eruditio untuk bersenang-senang. Bertarung untuk memperoleh jawabannya. Coba saya cek dulu ya. Oke. Ini lagi berpikir untuk melakukan. Udah ada, Abed nggak percaya Iya. tuh. Delay. Sabar dong Abed. Oh. Ada, tenang aja. Kita tadi lagi semangatin ya. Iya. Semangat. Oke, Nah, ini dia- semangat. MBR. Semangat. Tebak Gicil yang mana? Apa? Tebak Gicil yang mana? Tebak Gicel yang mana? Gue sih yang tengah. Gue tahu. Gicel. Yang tengah. Iya, yang ini Gicel, benar. Ya gak sih? Valanir, Sign, Gicel. Terus ini Chef. Ya, yang Sana paling pojok Yupi. Yupi. Gila. Tek. Tahu kan gue hebat, kenal banget SD bareng gue, Bang. Oh, SD mana tuh? 03 petang. Oh, 03 pagi gua. 03 petang Depok. Oh, Depok. Oke, kita lihat last band dari MBR apakah menuju ke arah Xavier. Oh, Thomas. Camus menjadi pilihan kali ini. Dan ya, kita bakal melihat juga dengan hilangnya Camus first pick untuk Enigma Galaxy seperti apa, untuk hero apa yang bakal diamankan. Sebenarnya Xavier masih terbuka kali ini, apakah bisa diamankan kali ini buat anak-anak Enigma Galaxy atau menggunakan Cecilion. Dan kita masih belum tahu nih hero apa yang menjadi pilihan kali ini buat anak-anak Enigma Galaxy. Oke. Atau Dilihat Akai? juga- Apa? Oh enggak. Link. Ini Oke. dia mengerikan Link. Wow. Oh, di kanan mereka akankah satu if sudah diamankan? Oh katanya, weh linknya kok lepas atau gimana tuh? Tadi ketawa-tawa. Waduh, Panas nih, gua pakai apa ya? YP gua di band bos jangan. Akai. Wah, Akai terlepas pemirsa. Kita lagi kalau kena Akai itu lagi itu banget ya. Gua sih Lagi kena banget ya. Lagi di heavy spin banget. lagi heavy spin banget. Oke. Oke, kita bakal lihat langsung ada Valentina kali ini yang udah diamankan. Valentina tuh mahal banget. Lo main Link apa Valentina? Gua mending Valentina. Gue Valentina juga sama. Sama apalagi dapat Akai nih. Valentina Akai itu udah kayak bener-bener mahal gak sih? Nggak counterlink banget gak sih? Yang counterlink banget bener. Linknya kayak nggak dikasih main gak sih? Cuman kita belum tahu ya. Ini kan Kan akan based seperti on apa? textbook. Iya, maksudnya untuk eksekusinya nanti seperti apa kan kita masih belum tahu ya. Yes. Dan sudah ada Esmeralda dan juga Popol and Kupa menjadi nggak jadi. Matilda ternyata yang lebih prefer diamankan karena siapa tahu nih, pernah gak sih kalau kejepit ditarik sama Matilda selamat? Tadi ada kayak kalau lagi kedorong-dorong dan masih bisa keklik bisa. Oh, Tapi kalau kayaknya bisa kalau udah di heavy mepet spin, diem, di lock, nggak udah bisa. di lock kayaknya yang sama tembok kayaknya nggak bisa. Unless dia purify. Lo tau? Iya, lo tau kan kalau misalnya kayak gini kan suka kebuka tuh. Ya itu kan emang ada jeda gitu kan. Iya, itu kayak masih bisa flicker, bisa apa. Nah, Itu bisa. itu bisa. Oh pokoknya as long as ya lu nggak bener-bener diem di tempat terkena CC gitu ya. Oke, dan ternyata sudah ada
Batrix untuk UP. Kali ini sudah diamankan oleh anak-anak MBR Delvin. Tidak ada Lilia Yves beserta dengan Tamus Hilda. Nah selanjutnya apa yang bakal coba untuk di ban dari sisi MBR Delvin? Aku sih lebih prefer ke arah mid lane. Kalau nggak gold lane ya. Kalau dari sisi sebelah kanan aku prefer lebih ke arah gold lane sih. Gold lane kita udah punya, jungle udah punya. Cecilio. Late game insurance dibandingkan harus repot memilih untuk pusing ya. Ya, Numbangin dia, ada baiknya kita ban aja deh. betul. Dan wow, Frankie, respect ban. Franco finally di respect ban, dihadang. Respect is the key, Abed Ansel. Itu adalah kunci Yes. dari sebuah kemenangan respect nomor 1. That's the point. Dan kalau misalnya Gicel tidak mendapatkan Franco-nya, hero seperti apa yang bakal dia gunakan? Tapi harusnya lebih ke arah inisiator kayak gini sih. Kalau main Kaja udah jarang ya. Jarang. Apa? Masalahnya heavy spin itu. Atau Min Sitar? Nggak, heavy spin itu BT-nya adalah dulu kan masih bisa kena knock up sama cowok berhenti kan. Sekarang enggak kan? Kalau knock up diem dong kan? Iya, reset lah setelah ultinya kan. Hah? Maksudnya bukan reset sih, cooldownnya jadi Selesai. habis, selesai. Ultinya Nggak, habis. ultinya selesai. Iya, iya. Udah nggak muter lagi. Kalau sekarang Masih. masih. Itu powerfulnya Aka ya. Dan kayaknya sakit banget, gak tau kenapa ya, sakit banget. Udah sakit, banget. tebel. Sakit, gak bisa dibunuh, anti CC. Iya. Ya kan agak anti CC kan hitungannya kalau menurut gue pribadi ya kan. Headbuttnya juga sakit ya kan. Tapi suppress sih kena sih oke lah kalau kena suppress. Cuma kalau ada Kaja ya, satu. Itu bukan ngelock banget sih Link. Bukan hanya ngelock sih. Ini kalau Kaja di tangan dari Nikma di MBR, ini Esmeralda aja bisa kena pecut loh late game. Sakit loh. Iya, dan kita juga pernah cobain kan. Main Kaja XP, wah pecutannya bro. Ngeri. Tapi kalau misalnya Nikma berani ya, Chow God Lane buat nahan UP ya. Sebenarnya sih, nah berarti fokus ke ini dong, Assassin. Iya, damage ya. Damage kan ini badannya udah ada 2. Iya. Late game-nya juga punya DPS juga tapi lihat Gicel sih dari tadi. Tapi kombinasinya sama YP-nya sih itu tuh. Sama si Shine. Tapi kali ini Shine pakai Valentina dan sudah ada Gicel. Nah ini tinggal kombinasinya nih. Jangan sampai dua-duanya ngelakuin ulti di saat yang berbarengan. Dari Seth sama Gicel. Kalau misalnya dia mau ngambil Akai jungler ya. Jadi lebih prefer ya udah. Pokoknya Gicel inisiasi baru Seth follow up. Kalau enggak ya save-nya inisiasi satu-satu lah ya, ini Gicel follow up. Pokoknya satu-satu ya saling mengimbangi lah. Brody, Xavier. Oh. Oke sih. Xavier. Tapi walaupun masih ada counter dari apa namanya? Dari itu apa sih namanya? Shield Valentina. Guardian Bulwark. Brody masih bisa ditutup maksudnya. Ini ya, tahun 4 memorinya ya. Masih bisa dihadang dan last pick untuk MBR Delvin mid XP laner. Wow. Yuzong. Itu Mas Chris ya? Iya. Oh, coachnya Mas Chris. Betul. Oke. Dan kali ini kita bakal melihat dengan adanya Stewart versus Mas Chris ya. Dan wah, lihat dia semangat sekali ya. Yes. Mereka semangat sekali ya. Wah, Dan ini aku senang banget ini mereka berdua timnya memiliki semangat yang sama. Betul. Semangat yang membara walaupun kita sudah menyampai jam 10:30 malam. Kita harus menunjukkan yang terbaik. Betul, berikan dukungan buat teman-teman kita yang bertanding untuk game terakhir MBR Delvin versus Nikma Galaxy, dan juga buat teman-teman yang belum polling, belum voting, let's go di voting dan juga Share. berikan dukungan untuk like, share dan juga di subscribe. Mohon dukungannya teman-teman biar semoga kita kedepannya juga makin banyak turnamen-turnamen Amin. dari U-Point buat teman-teman semua. Amin, dan semoga Amin, tentunya Tuhan. masih sampai ada 1000 season lagi. Wah, Amin dong. season ke-1000, amin ya Tuhan. Amin, dan tetap lancar dan kita bakal sebentar lagi menuju ke arah last match untuk kali ini. Apakah
MBR akan mengamankan 2 poin penuh ataukah Enigma Galaxy menunjukkan kekuatan bintang yang bertebaran di galaksi sana. So, langsung saksikan saja di Line of Dawn kali ini bersama dengan reporter kalian yang langsung dari Line of Dawn, Ranger Mas dan juga Abel Anzel. Melaporkan langsung, inilah dia game yang kedua, match terakhir qualifier hari yang pertama untuk grup A. Grup A Yes. masih mencari poin untuk Enigma Galaxy dan Ember Delvin. Kalau dia berhasil menangkan ini, dia sudah bisa dipastikan klasemen untuk hari ini dia berada di top 1 karena dia yang punya 4 poin. 2-0-2-0-an Pure ya, iya harusnya tanpa imbang. Dan Pixie udah lumayan sekarat, sementara Ana di area tengah berhadapan dengan Gichel dan juga Shine Bright like a diamond. dan inilah BT-nya dari seorang Valentina di early tuh poking damage-nya panas. Perih banget dan bahkan lihat Seth berhasil mendapatkan 1 buah itu dengan cepat. Navilera bakal coba diganggu di depan sana, bakal coba dihadang, ada Gichel standby on possession, bakal menjadi pilihan Pixie di depan sana. Masih Pixie? Ada 1 buah purify. Selamat tapi lihat ada Shine tiba-tiba datang dan bahkan save-nya bakal coba ditumbangin begitu saja. Kerugian di tangan dari tim Ember Delvin dengan adanya 1 buah save yang tumbang dengan purple hijau. Bukan ada hijau tapi ternyata ungu. Last hit Shine. Oh my god, masih bisa bertahan hidup Shine kali ini. Tidak berhasil ditumbangkan. Akhirnya memilih untuk mundur dari seorang Crunchy. Gichel mencoba untuk menahan semua damage yang telah diberikan. Flicker bersama dengan Vixie yang mencoba mengejar dan tetap kerugian ada di tangan dari MBR Delvin. Gila, berasa main bro. Ditabrak dari kedua belah sisi. Di area jungle, bahkan Explainer juga rotasi. Bergantian antara Valentina dan juga Crunchy. Tapi ternyata hanya terjadi pertukaran 1-1. Tapi minusnya di sini malah keuntungan buat sebenarnya Enigma Galaxy sih, dimana dapetin Pixie dari NBR sedangkan Enigma dapetin ke arah sebuah jungler si Seth yang di take down nih. Ya benar banget. Jadi MBR ini kerugiannya di arah save ya, dan tapi menuju ke arah 1 buat turtle yang harusnya Navilera ini tidak boleh buka terlebih dahulu. Tempest of Death masih ada, mundur ke arah belakang dan bakal lihat retribution di soft point. Navilera sangat baik, retributionnya diamankan dengan tepat bersama dengan 1 buat Tempest of Blade. Seth gak berhasil mendapatkan itu, tapi di sisi lain Navilera berhasil mendapatkan purple buff. Itu tadi sebenarnya keputusan yang cukup mahal. Dia dapetin tanpa retribution. Iya itu mau aku bahas. Dia nggak pakai retri. Dia nggak pakai retri. Dia pakai 1 buat Tempest of Blade ke knockup third dan 1 Deviant Sword. Gila, no retri. Bahkan tadi Seth yang pakai retri. Mungkin karena Seth juga nyicil dan dia nggak dapat last hit kali ya, makanya bisa dieksekusi sama Navilera dan membuat Enigma Galaxy dapetin dari segi turtle yang pertama kali ini. Mengerikan. Betul sekali, dapetin momentum. Seth udah mulai bergerak lagi ke area tengah, mau targeting ke arah Ana versus Seth. Waduh, sementara Pixie masih coba untuk melakukan mirroring, mencari keberadaan dan sekaligus ngasih info. Oh, ini Seth-nya masih gue temenin nih. Dia bakal bergerak ke arah top lane dan Navilera pun bergerak dan tak terhentikan kali ini. Oke, tapi depan sana Pixie masih ada Purify dan bahkan taruh perhatikan pergerakannya. Dan yang bahaya adalah Sign kali ini tadi dia pakai sampai 1 buat Seeking Eagle dari seorang Pixie dipakai. Dan kalau dipaksa untuk ke arah Link itu juga berbahaya loh, Bet. Ya. Berbahaya, kenapa? Bisa saja Linknya dipaksa Tempest of Blade. Di seluruh gaming ya untuk ya dan memanjang ultimate. Tapi sementara nih kalau kita lihat di arah bawah Crunchy lebih unggul sedikit ya dari segi ya experience-nya, nggak tahu beda jauh. Meanwhile in the top lane Pixie terjadi penggerebekan massa dari Seth dan kawan-kawan membuat Pixie harus retreat dan Aling juga mengalami tekanan yang membuat dia harus mundur ke area inner turret di arah top lane. Tapi kalau Valdir dapetin 1 buah dominant size dia is okay dan langsung ada 1 buah Tempest of Blade. Lihat Heavy dengan spin. up heavy spin yang gak bisa dilepaskan depan. Begitu saja Tempest of Blade untuk menghindari damage yang diberikan dari seorang Sign, mundur ke arah belakang tapi ternyata masih mati. Flicker dan di charge benjol begitu saja, berhasil mendapatkan 1 poin tambahan dan hilang. Navilera plus Pixie mereka mendapatkan keuntungan dengan maksimal dengan adanya 4 poin kill yang sudah dipegang di tangan plus Turtle. Headbutt dari Seth. Dan poin pentingnya tadi heavy spin setelah dilancarkan datang Gichel juga yang melakukan follow up damage dengan bermodalkan Luminon Blast.
langsung bener-bener dibuat tak berkutik, terkena stun, dan alhasil dapetin beberapa poin kill dari sisi MBR Delvin. Oke. Dan Gichel mencoba untuk mengcover seorang Yupi. Sedangkan di arah bottom lane lagi ada one by one situation. Ada satu buah heavy spin berhasil menjepit seorang Navilera, dan ternyata Navilera belum mengeluarkan satu buah Tempest of Blade. Akhirnya dia keluarkan begitu saja dan menuju ke arah belakang. Para dari tim MBR Delvin tidak mau masuk lebih dalam lagi, memilih untuk dengan sabar pulang dengan pelan-pelan saja. Iya. Karena udah mungkin terlalu panas damage yang diberikan, ya kan, sampai ditempel koyo di leher belakangnya. Itu saya kayak kenal tuh produser kita ya. Dan tadi Kraji coba cutting ke area inner turret. Sementara itu lihat, kalau kita lihat di arah minimap, nah top lane-nya nih Alin sendirian, depan belakang coba untuk diterobos, digrebek, heavy spin dihajar, dan lihat mengusir pergerakan Pixie yang bahkan tidak bisa melakukan penyelamatan guiding win dengan sangat optimal. Itu masalah heavy spinnya tuh, kalau kena knock up nggak reset, bete banget loh gua. Itulah Akai, dan lihat spray down, tembakan peringatan, masih bola lebih di charge, hilang ditelan bumi. Kombinasi Gichel kali ini lagi dan lagi berhasil memberikan permainan luar biasa. Valanir, struggle is real. Valanir butuh dominance ice, butuh banget charge telah dikeluarkan. Ana menjadi pilihan nomenan blast. Satu buah Purify Gaming, tapi ternyata ditukar dengan satu buah turret, tapi tak. Dan lihat satu hit ultimate dari seorang Yupi sempat membuat Ana sedikit kewalahan. Sementara di arah top bottom lane-nya Valadin mengejar Crunchy, diserap HP-nya. Tapi kita lihat Gichel bakal coba untuk flanking, di cut rotasinya. Crunchy, are you going to fight this or not? I don't think so. Karena kalah jumlah dan Pixie juga gak bisa ngasih backup yang begitu lama untuk menghadapi 2 damage dealer dari MBR Delvin. Dia tidak mau untuk melakukan team fight dan bahkan di arah top lane. Lihat dari MBR Delvin kali ini bakal coba untuk sedikit demi sedikit mereka grogoti apa yang dimiliki dari tim Enigma Galaxy. Dapat soblet dimiliki, dan lihat udah mulai oleng Ana karena lihat ada satu buah heavy spin telah dikeluarkan. Navilera menjadi pilihan utama. Satu buah Downing Light yang menurut gue pribadi hanya tembakan peringatan, tidak memberikan impact cukup banyak terhadap damage yang diterima dari MBR Delvin. Masih belum cukup, masih belum dari kurang level, item. Dari segi gold difference juga masih tertinggal cukup jauh di menit yang ke-7. Bisa dibilang itu adalah serangan ancaman ya. Memberikan pressure once again dari anak Enigma Galaxy. Sementara itu Black Dragon Form, Valanir mencari target yang optimal. Crunchy yang dituju dan langsung coba untuk mendarat, mengincar Crunchy di kontes. Tapi what? Dari Navilera langsung hilang sekejap mata oleh seorang Shine Bright Like a Diamond, dan lihat dijepit heavy spin mengusir pergerakan dari seorang Ana. Tapi lihat dari Seth dapetin Ana di depan muka turret base top lane-nya. Alright, di arah bottom lane lihat langsung dari seorang Alin berhasil mendapatkan satu buah turret. Kenang-kenangan, setidaknya hadiah kecil untuk para pemain dari tim Enigma Galaxy yang dari tadi di push abis dari segi team fight yang menuju ke arah top lane. Fokus ke arah base turret dari tim Enigma Galaxy. Nampaknya Crunchy kali ini harus ditumbang dengan damage yang cukup besar. Itu dia kalau Valentina menjadi seorang mid laner, burst damage yang tinggi tidak bisa dibendung. Jadi mereka nih, member Delvin, dia bakal coba fokus ke arah base turret dari top lane juga. Gila itu Pak, tapi semburannya Pak. Iya. Jujur. Sakit banget. Makanya itu sesakit itu. Ya. Tus. Yupi. Dominong blast dari arah kanan. Dapat di 3 langsung dari seorang Gichel. Bakal di Devin langsung begitu cepatnya oleh Seth. Dan lihat circling eagle yang diambil sama seorang Shine di depan mata. Langsung dieksekusi oleh seorang Alin. 1 tuker 2, tapi ini mahal loh. Navilera sama Ana yang didapatkan oleh anak-anak MBR Delvin. Yes, dan bahkan pasif dari turret base di arah midlane sudah terbuka ya. Jadi bisa didorong dan bisa dipaksakan. MBR Delvin kali ini memiliki 5.000 gold, dan bahkan lihat Valanir terlalu sakit memaksa seorang Pixie mundur ke arah belakang. Dan Yuzong kali ini akan berada di posisi yang sangat-sangat maksimal. Kenapa? Karena dengan dia ada di arah backline dan dia lihat dengan apa emblemnya itu yang lo nggak bisa lupakan. Beda dong, nggak pakai factor dia. Lihat coba. Dari Navila. Valanirnya pakai support. Bersadar ya? Saya baru lihat. Pakai support iya. Sempat karena dibahas regennya. Regennya sama movement speed ya? Yes. Regennya yang diamankan, yang dia bisa bikin bertahan.
Cuma ya walaupun agak sedikit lembut, tapi lihat dia bakal bisa mendistraction. Dan Navilera dipaksakan Tempest of Blade. Langsung mundur ke arah belakang, Tora 4 memori nggak cukup. Tapi Petrify dapat 2. Kali ini hilang begitu saja. Heavy Spin dikeluarkan. Ini biji nih. Hal ini dapatkan berkat 2 Petrify yang terhubung dari Valenir, bahkan langsung di follow up dengan Heavy Spin yang menjepit Alin dan nggak bisa keluar dari serangan mematikan anak-anak MBR Delfin. Bahkan Lord pun didapatkan, bakal berjalan beriring-iringan dari sisi tengah. Sementara itu top lane-nya Shine Bright Like a Diamond mencoba untuk ngedorong juga lane atas dan Valenir push arah bawahnya. Yang harus diperhatikan adalah di sini tidak ada lagi pasif dari base turret yang di arah mid lane. Mencoba diswelakan begitu saja. Bakal coba dapetin 1, dapetin base turretnya, dapetin 2, tembakan ke arah belakang. Ana udah memberikan downing light, ternyata masih full of impact dan bakal heavy spin. Kali para pemain dari tim MBR Delfin miskomunikasi, tidak cukup maksimal dan bahkan Sign harus ditumbangkan dengan suara 4 memori. 1 turret dipaksakan. Valanir bersama dengan KF versus Kraji dan bahkan dikejar begitu saja. Hantaman benda tumpul. Karena seorang Link hilang tertabrak oleh kepala dari seorang Valanir. Dan ternyata terjadi pertukaran di banyak lane yang terjadi. 3 ditukarkan dengan 2. Kehilangan Sign dan juga kehilangan Seth. Sementara dari Nigma, Galaxy, Navilera yang tadi diincar oleh seorang Valanir, Alin plus Pixie juga yang ditumbangkan di bagian top lane-nya. Dan inilah dia buat itemization buat dari seorang Shine-nya. Yes, dan bukan hanya itu aja. COD Lightning ya? Kita lihat COD Lightning dan bahkan menuju ke arah Genius kah? Sebenarnya ini sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, dengan adanya beberapa player dari tim Nigma Galaxy, jangan gak usah glowing. Walaupun gue biasanya glowing kalau lawan yang tebal-tebal itu enak banget, pasti rontok bet, pasti rontok, nyala apinya pasti. Cuma kalau mau main di burst aja untuk kalau sekarang. Berarti Genius aja kalau mau. Kalau menurut gue better ya. Tapi yes, Genius kan bener kan? Iya. Tapi kalau ada yang tebal-tebal, jangan pakai Genius. Glowingin. Itu sakit banget, sudah bisa dipastikan. Dan bakal bergerak lagi ke area bawah. Downing Like, serangan ancaman dari Ana. Bahasa kasarnya mengusir. Udah mundur aja. Udah gua clear bro lane lu. Oke, dan bahkan di arah top lane dari seorang Navilera masih mencoba untuk melakukan split push. Jauh pak. Memaksimalkan diri dia dan bahkan dia harus recall sebelum tertangkap oleh seorang Sign. Dan bahkan seorang 4 memori almost hampir tipis itu gue jamin deg-degan banget dari seorang Navilera. Gak mungkin gak deg-degan. Karena kalau tanpa 4 memorinya tercancel, mapnya terbuka, dia dipaksa team fight dan bahkan Tempest of Blade dipaksa Lord free, Purple Buff free. Bahkan sekarang juga diambil Purple Buff-nya dan ada Downing Like. Gak dapet, tapi lihat ada serangan maju dari seorang Valanir mengincar ke arah depannya. Sementara Crunchy tertinggal di bagian belakang dihabisi oleh seorang Sep. Sementara itu Sep juga masih ditumbangkan dan tersyata Valanir. Sementara 4 player masih bertengger di area dalam dan disundulkan oleh seorang Shine dan 2 player ditukarkan dengan 2 untuk kedua kalinya. Memaksakan banget dirinya untuk bisa mendapatkan poin kill taman, tapi lihat di arah bottom lane sana ada Yapi yang mencoba untuk mempertahankan 1 buah base turret dan berhasil. Navilera seperempat darah terakhir save di depan sana, turun defense forte. Tempest of Blade harus mendapatkan 1 buah jepitan. Navilera straight down, ditutup begitu saja. Gak boleh pulang, terputar-putar oleh gangsing dari seorang save. Dikejar kembali Alin, seorang diri. Alin where are you going? Jangan dikeluarkan dari seorang Gicel. Alin menjadi pilihan dan tidak ada flicker. Kali ini tergunakan Dominant Blast, tercancel oleh seorang Alin. Dewi Fortuna masih berada di pundak dari seorang Alin, tapi Crunchy menjadi korban dari kekejaman tim MBR Delfin. Penyelamatan dari sang Crunchy membuat Alin selamat. Menurut gua bukan penyelamatan, Alin bisa selamat tadi. Alin yang nutup Dominant Blast-nya. Tapi Crunchy terperangkap, bedanya Crunchy udah nggak bisa apa-apa lagi. Tertinggal lebih ke arah tertinggal. Atau di bahasa lainnya dia nukerin nyawanya biar Alin selamat. Enggak gitu sih, atau di fight aja. Niatnya tuh untuk cuma nge-cover body block gitu loh. Tapi terlalu dalam, nggak bisa keluar lagi. Yes. Wah, gila di menit yang ke-14 kali ini
Team fight dari Nigma Galaxy dan juga MBR Delvin memberikan warna yang sangat berarti. Tapi oish, wow, Apa tuh? Navilera hampir diketok sama Gicel. Sepersekian detik Gicel udah masuk area bush. Iya, tapi untung masih bisa pulang kan? Iya, 0,1 detik masih bisa selamat, sehat walafiat. Tapi lo sudah mulai berjalan dari arah top lane. Sementara di arah bottom lane dan mid lane yang bakal coba untuk di-push. Dan lihat, ada Guardian Bulwark menahan beberapa serangan dari anak-anak Nigma Galaxy. Tapi Abed saya lihat di arah tengah mereka akan coba masak ke arah Bestoret yang mencari ketiganya. Seth, telah dikeluarkan Seth. tapi lihat Fronje di depan sana. Hey, Alin mencoba untuk mendistraction seorang Lord. Tapi Ditarik ke terlalu kiri. sakit, Alin gak kuat terlalu lama. Paladin berubah menjadi naga Oh, no. hantaman, benda tumpul. Nomeno no flash dan di depan sana. Keluar ke defensif. Xavier down dan bakal para pemain dari tim MBR Delvin fokus ke arah Benji dan DCC. MBR Delvin take the game. MBR Delvin sapu bersih 2-0.